Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kita seringkali saling mendoakan semoga bapak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Sehat itu badannya kuat, fungsinya masih sesuai, masih ideal, akal pikirannya masih berfungsi. Afiat itu semua aktivitas karena kesehatan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada ungkapan hayatuna kulluha ibadah. Seluruh kehidupan kita bernilai ibadah. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sini bukan tidak punya aktivitas, bukan sedang tidak punya kesibukan. Daripada lihat pengajian, daripada mendengarkan pengajian, kata hati lebih baik nonton sinetron. Tapi bapak dan ibu memaksakan berangkat untuk tujuan yang mulia, yaitu silaturahmi dan thalabul ilmi. Artinya sehatnya bapak ibu memiliki sifat afiat. Berarti ada yang sehat tapi tidak afiat. Badannya sehat, tubuhnya kekar. Begitu adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tarik lagi siput, luruskan lagi bantal, lanjutkan mimpi. Ada kakek-kakek, dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sesungguhnya, sejatinya, si kakek itu sehat walafiat. Sedangkan anak muda yang tidak berangkat ke masjid, atau bahkan mungkin tidak sholat, dia hanya sehat, tapi tidak afiat. Nah itu ya, pengertian sehat walafiat. Saya doakan bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini sehat walafiat. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kemarin saat Idul Fitri mudik atau tidak? Ya walaupun cuma dari Dengklok ke Kutawaluya, tetap aja itu mudik ya. Mudik teh yang penting bepergian, pulang ke rumah orang tua, dekat atau jauh, bersyukur jodohnya dekat ya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sejatinya kita hari ini sedang ada di dalam perjalanan. Perjalanan ini sudah dimulai sejak lama dan hari ini sedang berlangsung, dan nanti kita akan kembali pulang ke kampung halaman kita yang sesungguhnya. Ibu, di mana kampung halaman kita teh? Di surga. Kan kakek kita, nenek kita, Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa asli nate orang surga. Terus membara ke alam dunia, jalan-jalan ke alam dunia. Maka pulang lagi kita kemana? Ke surga. Kalau ke neraka berarti kita tidak pulang, nyasar. Ibu-ibu rame juga pasar. Ramenya, yo resep rame daripada sepi jika di kuburan, mending rame. Lanjut Bu, lanjut. Nah, kita lanjut ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Allah itu menciptakan 3 ruh atau 3 nafsun. Yang pertama ada nafsun nabat. Nafsu nabat artinya nafsu yang hidup pada tumbuhan. Anak-anak suka jajan yang namanya nabati, ya. Nabati itu bahasa Arab, artinya tumbuhan. Pohon pisang, pohon kelapa, pohon singkong, itu namanya nabat, ya, atau an-nabat. Mereka itu memiliki ruh, memiliki nafsun. Bukti bahwa mereka memiliki ruh, mereka memiliki nafsu, tumbuh, berkembang biak, membesar, mengeluarkan buah, mengeluarkan daun, dan nanti ada saatnya mereka mati. Itu namanya nafsun nabat atau ruh yang ada di dalam pohon. Yang kedua, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, ada yang disebut dengan nafsul hayawan. Nafsul hayawan itu ruh yang ada di dalam hewan, menunjukkan bahwa hewan itu hidup, ada ruhnya, bisa bertumbuh, bisa berkembang biak, membesar, lebih tinggi
kedudukannya daripada nafsu nabat, nafsu hayawan ini bisa berpindah-pindah. Ayam bisa pindah kalau dikejar lari, kalau digebakkan sil ayam, itu namanya nafsu hayawan. Nah, yang ketiga ada namanya nafsul insan. Ruh yang ada di dalam diri manusia sama seperti nafsu nabat, sama seperti nafsu hayawan. Kelebihannya satu dibandingkan dengan nafsu nabat dan nafsu hayawan. Ruh yang ada di dalam manusia atau nafsul insan memiliki kemampuan afidah. Afidah ini mampu merasakan, mampu berpikir, berlogika, memiliki peradaban. Pami abdi diadukeun jeung mau menang mana? Pak Ustad, ayeuna gelut jeung mau, ayeuna keneh, ewe atuh abdi dihakan mau. Tapi kalau saya diberi waktu 1 minggu atau masuk 1 minggu, 1 hari, Pak Ustad besok gelut jeung mau, insya Allah saya bisa menang. Karena saya punya akal, saya siapkan senapan. Jadi begitu mau menerkam, wow, saya ceder, wah, mau nggak boleh pak, karena saya diberi waktu untuk berpikir. Kemarin mau dia berpikir atau tidak? Tidak. Nah, bedana manusia jeung satotek itu. Manusia dilahirkan tidak berbaju. KBG gubrak ke alam dunia, lahir ke dunia telanjang. Terus berpikir, oh bagaimana manusia ini dari telanjang peradaban yang lalu supaya bisa menutup aurat, ditutup dengan daun, ditutup dengan kulit binatang, sampai ada peradaban kain, sampai sekarang kita memakai busana muslim. Bapak-bapak pakai busana yang bagus, ibu-ibu menutup aurat. Itu tandanya manusia berpikir sehingga menjadi manusia modern. Manusia modern taat syariat, menutup aurat. Kenapa? Berpikir. Dulu hewan itu ada di gua, manusia dari mulai di gua menciptakan rumah panggung, menciptakan rumah sampai ada apartemen bertingkat. Itulah manusia. Manusia itu memiliki akal dan pikiran. Karena manusia itu memiliki kemampuan berpikir, maka manusia perjalanan hidupnya tidak sama seperti hewan. Ketika pertama kali manusia diciptakan sampai kemudian nanti akan kembali kepada yang menciptakan, semuanya akan memiliki fase-fase penting. Salah satu fase yang sedang kita alami adalah fase hidup di dunia. Dan fase hidup di dunia ini tidak berjalan begitu saja dan harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap manusia yang hidup di dunia ini, dia akan menerima beberapa pertanyaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa aina tadhhabun? Badai kamarana bapak-bapak, ibu-ibu hirup teh. Hendak kemana langkahmu? Hendak dibawa kemana kehidupanmu? Jawabannya Bu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mau pulang sekarang, tapi Ustaz, walaupun saya banyak masalah, walaupun saya banyak karier, kapusing, masih tetap mun bisa mas 1000 tahun. Tapi ingat, kita semua akan ada waktunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Inna lillahi, sesungguhnya semua milik Allah, semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepadanya, kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, ilallahi marji'ukum jami'an. Kita semua menuju kepadanya, kepada Allah jami'an, semuanya, tidak terkecuali. Pertanyaan yang kedua, dengan siapa kita akan kembali kepada Allah? Ibu mawon salaki kawin nah, istri saya nanya lagi, ya,
Kalau ibu meninggal, ayah mau nikah lagi gak? Nah, pertanyaannya begitu. Jawaban saya begini, boro-boro ibu meninggal, ayah lagi hayang, tante kudu nungguan maut, ya, udah kok. Gitu. Eta mah langsung bawa bu 3 poe. Nah, jadi siapapun yang meninggal duluan, tidak akan ada yang ikut dengan kita. Ada seorang laki-laki, dia tiba-tiba mendapatkan surat panggilan dari kejaksaan. Dia dituduh melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan kesalahan itu di depan jaksa, polisi, dan mungkin nanti di depan hakim di pengadilan. Bapak tolong nanti datang ke pengadilan. Ini mah mudahnya ya, cerita mudahnya begini. Wah, si laki-laki ini bingung, Pak. Dia punya teman. Temannya si A, si B, si C. Si A ini teman dekat sekali. Setiap hari main, ketemu, ngumpul, ngobrol. Kemudian temannya satu lagi namanya si B. Kalau si B ini jarang-jarang, suka ketemu tapi tidak sesering si A. Satu lagi namanya si C. Ini mah jarangnya pakai banget. Paling kalau ketemu juga Idul Fitri. Itu juga kalau ketemu sama-sama mudik. Kalau nggak mudik nggak ketemu. Tolonglah A, bantuin saya nanti di pengadilan. Kata si A, teman yang paling dekat. Kalau urusan begitu mah jangan ngajak-ngajak saya tuh. Kalau ngopi, kalau mancing, kalau futsal, kalau badminton, ajak saya. Kayak gitu mah jangan ngajak saya mah nggak ngerti. Begitu jawaban si A. Padahal dia teman yang paling dekat. Yang kedua temannya ada si B. B, tolong saya. Si A nggak mau nolong saya. Bisakah kamu nolong saya? Ini temannya jarang-jarang ketemu. Ayolah saya bantu. Ayo saya antar. Tapi si B ini hanya bisa mengantar sampai pintu pengadilan. Begitu melihat polisi, melihat jaksa, melihat hakim, si B ini gemetaran. Wah, kayaknya saya nggak bisa bantu kalau depan hakim dan pengadilan, depan jaksa, depan polisi. Kamu aja ya sendirian. Si B ini balik lagi, hanya antar ke pengadilan saja. Kemudian ada lagi si C. Si C ini mintain tolong sama si laki-laki ini. C, tolong bantu saya. Si A teman dekat saya nggak bisa bantu. Si B teman saya juga tapi nggak bisa bantu. Kamu juga teman saya walaupun jarang ketemu. Apa kata si C? Kata si C bilangnya seperti ini. Sudah, akang mah duduk saja yang tenang, duduk saja yang santai. Biar jaksa, biar polisi, biar hakim, saya yang menyelesaikannya. Siapapun si A, si B, dan si C itu.